Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini akan saya presentasikan aliran-aliran teologi Islam untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS mata kuliah ilmu tauhid. Asal mula kemunculan aliran-aliran teologi. Jadi permasalahan yang pertama muncul dalam Islam bukanlah permasalahan yang berbasis pada persoalan teologi, namun permasalahan politik. Permasalahan politik tersebut dalam perjalanannya beranjak menjadi permasalahan teologi. Maksudnya bahwasanya dalam Islam setelah Nabi Muhammad wafat, permasalahan itu tidak muncul kecuali dalam permasalahan politik, masalah kekuasaan atau lain sebagainya. Nah, dari politik itu nanti akan menyebar sampai ke ranah teologi atau tentang ketuhanan. Selain itu juga ketika Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi, para sahabat disibukkan dengan pembahasan mengenai pengganti Rasul sebagai kepala negara dan pemimpin agama, sehingga pemakaman Nabi adalah permasalahan kedua. Dari hal ini lahir nanti masalah khilafah yang diteruskan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan seterusnya. Kemudian ada juga perseteruan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan titik balik dari pergeseran permasalahan politik menjadi permasalahan teologi. Kalau masalah khilafah selesai dengan adanya diangkat seorang khalifah itu Abu Bakar dan diteruskan Umar, Sayyidina Umar, dan seterusnya. Yang bergeser adalah permasalahan politik, perseteruan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berakhir dengan tahkim. Kemudian permasalahan politik kekuasaan setelah peristiwa tahkim. Ceritanya bahwasanya diadakan perdamaian antara Sayyidina Ali dan Muawiyah untuk menempatkan siapa yang berhak menjadi penguasa, dan peristiwa itu disebut dengan tahkim. Dengan peristiwa tahkim ini kaum muslimin pendudukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terpecah belah. Ada yang menjadi pendukung setia Sayyidina Ali, yaitu disebut dengan Syiah. Ada juga kelompok yang memisahkan diri dari mendukung Sayyidina Ali, disebut dengan Khawarij. Dan ada juga yang menjauh dari dua kelompok ini, Syiah dan Khawarij, yaitu kelompok Murji'ah. Kemudian dari permasalahan politik ke persoalan teologi. Jadi salah satu yang menjadi bahasan masalah teologi yang ditanggapi oleh aliran-aliran teologi adalah permasalahan dosa besar yang dilakukan oleh seorang atau murtakib al-kabair. Di sini akan disebutkan beberapa pendapat. Pertama dari aliran Khawarij, aliran Murji'ah, aliran Mu'tazilah, aliran Qadariyah, aliran Jabariyah, dan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita lihat bagaimana pandangan masing-masing aliran ini. Pertama, aliran Khawarij. Mereka mengatakan orang yang berbuat dosa, maksudnya dosa besar, adalah menjadi kafir dan wajib untuk dibunuh. Jadi pendapat ini sangat ekstrim sehingga bisa dikatakan berlebihan. Orang yang melakukan dosa besar dikatakan kafir, kemudian juga dihukum bunuh. Kemudian aliran Murji'ah, mereka mengatakan orang yang berdosa besar masih mukmin dan bukan kafir statusnya. Permasalahan dosa besar yang dilakukan itu nanti dikembalikan kepada Allah. Diampuni atau tidak itu nanti menjadi hak Allah. Kemudian pandangan Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa bukan kafir tetapi bukan juga mukmin. Namun mereka terletak di antara dua posisi, kafir dan mukmin, atau baina manzilataini dalam istilah mereka. Jadi mereka mengatakan orang yang telah melakukan dosa besar tidak bisa dikatakan beriman dan tidak bisa juga dikatakan kafir. Mungkin dengan taubat
berhenti dari perbuatan dosa itu, bisa kembali kepada mukmin. Seandainya tetap diteruskannya, nanti bisa jatuh kepada kekafiran. Kemudian kelompok Qadariyah, mereka punya prinsip manusia punya kebebasan berkehendak dan berbuat. Jadi dosa yang dilakukan oleh seorang, maka dia yang sendiri yang akan menanggungnya. Kemudian aliran Jabariyah, mereka mengatakan manusia dalam segala tingkah lakunya bertindak atas dasar paksaan dari Allah. Maksudnya mereka tidak punya kehendak untuk melakukan sesuatu. Seandainya mereka mau melakukan sesuatu dan bisa terjadi, itu memang dari kehendak Allah juga. Jadi dosa yang dilakukannya termasuk dosa besar, ia tidak berhak untuk dihukum sebab dia melakukannya dengan terpaksa. Maksudnya bukan kehendaknya. Kemudian aliran Asy'ariyah Maturidiyah, itu orang yang melakukan dosa besar tetap beriman. Imannya saat itu lemah dan dia berhak dihukum sebab dosa besar itu semuanya disebutkan hukuman-hukumannya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Jadi manusia sebenarnya punya usaha dan ikhtiar, namun tidak memberi bekas, dan semuanya terjadi berdasarkan kehendak Allah. Jadi dapat disimpulkan, perbedaan memang suatu keniscayaan, namun kita tetap harus berada pada jalan yang kita yakini kebenarannya. Yang kita yakini kebenaran itu adalah yang berdalil Al-Quran dan Al-Hadis serta diterima oleh akal sehat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya harap pembaca dan pendengar bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.